Ya, hari ini kita mau mempublish sebuah aplikasi ke dalam Google Play Store atau akun Google Developer kita agar bisa di-download oleh banyak orang. Pertama kita akan masuk ke akun GoDev-nya dulu ya. Go to Play Console. Nah, saya akan pilih masuk dengan akun yang sudah saya buat sebelumnya. Bagi yang belum buat dulu, berbayar ya, agar bisa mempublish aplikasi kita. Nah, ini dia aplikasi-aplikasinya. Kemudian kita akan memasukkan aplikasi baru ya. Kita cukup, kalau teman-teman lihat di sini ada tulisan yang ditangguhkan oleh Google, ada yang sudah diproduksi, ada yang tidak dipublikasikan karena ini untuk testing. Kemudian ada yang sudah diproduksi. Ini sebagai informasi dari keseluruhan aplikasi kita. Status buat aplikasi. Kemudian kita kasih nama aplikasinya bebas ya. Saya kasih nama materi kuliah IT. Dengan bahasa defaultnya adalah bahasa Indonesia karena berbahasa Indonesia. Aplikasi atau game kita pilih aplikasi karena nanti disesuaikan dengan setelannya ya. Gratis atau berbayar kita pilih gratis. Kita cek saja ini, lalu kita klik buat aplikasi. Di sini sudah mulai masuk ke dashboard. Kita akan merilis ya, bukan menguji aplikasi. Jadi teman-teman mungkin bingung dengan tampilan interface dari Google Play Console ini karena banyak sekali pilihan di sini ya. Apakah kita harus melakukan setiap tahapannya gitu ya. Saya dulu awal-awal sekali saya melakukan pengujian, saya pikir diuji dulu, kemudian disiapkan baru dirilis. Ternyata tidak ya, karena kita sudah siap untuk merilis aplikasi, maka kita langsung pilih produksi ya. Nah, kita akan memproduksi aplikasi. Jadi kita akan membuat sebuah rilisan baru buat rilis. Lalu kita akan memasukkan aplikasi. Dan di sini Google Play Console itu mewajibkan kita untuk mengupload tipe file dari aplikasi kita, yaitu tipe file.aab sebagai file yang siap untuk dipublikasi. Jadi bukan tipe .apk ya. Kita upload. Kita pilih aplikasi kita. Ditunggu sebentar untuk menyiapkan package name-nya, kemudian versi berapa ya. Jadi sedang dibaca gitu. Sedang proses dibaca oleh Play Console ini. Sambil menunggu, saya akan membuat nama dulu. Nama rilisnya apa? Nama rilis ini bukan nama yang akan ditampilkan pada pengguna di Google Play Store ya. Tapi ini sebagai penanda aplikasi ini, penanda rilisnya. Nah, ini sudah masuk. Kalau seperti ini berarti berhasil ya, berhasil masuk, sudah berhasil dibaca jenis filenya, versinya, API levelnya, SDK, tata letak layar, dan semuanya. Itu sudah terbaca ya, sudah ditandatangani oleh Google Play. Tinggal kita berikan catatan-catatan. Misalnya, ini adalah aplikasi berisi materi-materi kuliah IT, baik itu informatika atau sistem informasi. Teknik ya. Nah, kalau sudah diisi kita klik simpan. Pertama kali mencoba saya sedikit kebingungan ya, tapi setelah beberapa kali kadang ya masih bingung. Kita akan tinjau rilisan yang sudah kita buat. Nah, di sini ada error. Kenapa? Karena kita belum melengkapi semua formulir yang mereka sediakan. Ya,
Jadi kita akan buka dashboard. Ya, formulir-formulirnya adalah ini nih. Kita aplikasi ini untuk wilayah mana saja gitu ya kan. Tapi di Indonesia sama Amerika saja ya. Singapura dan Malaysia. Kita ikutin apa yang muncul dari error tadi. Biasanya karena kita belum melengkapi formulir-formulir yang harus diisi. Nah, seperti ini ya, apakah aplikasinya aplikasi pelacakan kontak dan status COVID. Untuk membantu kami memahami apakah aplikasi Anda adalah aplikasi COVID, pilih semua pernyataan di bawah ini. Nah, pilihannya sebenarnya cuma 3 ini ya. Jadi, aplikasi saya adalah aplikasi pelacakan kontak yang tersedia secara secara publik. Misalnya aplikasi yang melacak, memantau individu yang terinfeksi, ya. Atau pilihan kedua, aplikasi saya adalah aplikasi status COVID yang tersedia secara publik. Misalnya aplikasi yang memverifikasi status infeksi. Atau pilihan ketiga terakhir, aplikasi saya adalah aplikasi pelacakan kontak atau aplikasi status yang tidak tersedia. Nah, kita pilih ini aja ya, yang lebih aman, karena kita tidak menyediakan data untuk pelacakan ataupun status COVID ini. Jadi dianggap secara tidak publik. Simpan. Kemudian kita kembali lagi ke dashboardnya. Nah, kalau kalian mau menguji aplikasi, ini bisa dilakukan ini ya. Jadi sebelum dipublish mau diuji dulu nih misalnya ke beberapa orang ya. Tapi kalau misalnya kita udah mau langsung rilis aja tanpa perlu pengujian, jadi biar bisa langsung publikasi. Nah, jadi menyiapkan aplikasi ini akan muncul dengan sendirinya ya setelah kita berhasil merilis. Nah, setiap poin ini harus diisi, ini harus dilengkapi ya. Nanti kalau dia sudah diisi, dia akan berbentuk checklist seperti ini. Kita isi satu-satu. Pertama dari menetapkan kebijakan privacy. Ini proses yang cukup panjang menurut saya ya. Nah, di sini kita harus mempunyai aplikasi ya, website yang berisi privacy agar dibaca oleh pengguna kita. Jadi polisinya ini ruang antusias, simpan. Oke, kita kembali lagi ke dashboard tadi. Nah, sudah terchecklist satu, kita ke akses aplikasi. Semua fungsi tersedia tanpa akses khusus atau ada yang dibatasi. Kita pilih yang pertama. Kita kembali lagi ke dashboard. Sudah terchecklist, sekarang ke iklan. Apakah aplikasi Anda berisi iklan? Ya. Simpan. Kita kembali lagi ke dashboard. Rating kontennya, kita isi kuesionernya. Alamat email, di sini saya sediakan alamat email developer saya agar bisa dihubungi oleh pengguna aplikasi. Kita pilih kategori apakah game, apakah sosial. Ini ya, karena bukan game, bukan juga untuk sosial atau komunikasi. Ini kita pilih yang ketiga. Oh, email Gmail. Salah masukkan email. Aplikasi berisi konten terkait rating. Tidak ya.
Kemudian aplikasi memungkinkan pengguna berinteraksi? Tidak. Aplikasi menampilkan konten yang bukan bagian dari download aplikasi? Tidak. Aplikasi berfokus untuk mempromosikan item atau aktivitas yang dibatasi? Tidak. Apakah aplikasi membagikan lokasi fisik? Tidak. Apakah aplikasi bukan pengguna memberi konten? Tidak juga. Apakah aplikasi adalah browser web atau mesin? Tidak. Apakah aplikasi utamanya merupakan produk edukasi atau berita? Iya. Simpan. Berikutnya, nah ini kita sudah diberikan rating. Karena kenapa kita mengisi tadi? Karena ada beberapa kebijakan-kebijakan di negara lain, gitu ya. Jadi soal tadi soal kekerasan seksual, soal konten yang memang aman untuk anak-anak. Jadi ada ratingnya. Kita kirim. Kita kembali ke dashboard. Rating sudah, kita ke target audiens. Dari target audiens kita memilih kelompok usia berapa saja. Ini usia kalau mahasiswa itu kan 8 tahun ke atas lah ya. Tapi kan anak-anak sekolah juga bisa ya mempelajari konten saya. Menarik bagi anak-anak, iya. Berikutnya, jadi kelompok usia kita sudah kita tentukan. Kita isi dengan sejujur-jujurnya dan sebaik-baiknya agar tidak terkendala pada kemudian hari ya. Kemudian aplikasi berita. Apakah aplikasi berita? Tidak ya. Karena kalau aplikasi berita dia harus mematuhi kebijakan dari si Google Play-nya ini. Kemudian keamanan datanya. Berikutnya, apakah aplikasi Anda mengumpulkan membagikan data pengguna? Tidak. Ya kan? Berikutnya, kita simpan aja. Kita kembali lagi ke tadi dashboard. Nah, tinggal 2 lagi nih persiapannya. Ya, pilih kategori aplikasi dan berikan detail kontak. Aplikasinya kategori aplikasi, bukan game. Kemudian kategorinya pendidikan kalau ada ya. Oh, ada pendidikan. Kita beri tag komputer. Apakah ada tag ini? Pengetahuan. Ada ya? Pendidikan. Kemudian komputer. Kemudian kuliah. Sekolah. Universitas. Pengetahuan. Belajar. Alamat email, ruang antusias. Kita bisa isi atau kita kosongin. Situs web juga bisa kita kosongin ya. Simpan. Nah, lalu kita akan ngecek lagi apa beberapa poin yang belum lengkap. Nah, ini ada siapkan listingan Play Store. Karena yang sudah lengkap pasti sudah dicoret ya. Siapkan listingan Play Store. Ini cukup membutuhkan membutuhkan waktu yang cukup banyak karena kalian harus menyiapkan foto atau menyiapkan screenshot dari aplikasi kalian. Ini juga sama. Oke, tinggal nunggu semuanya terupload.
Oke, sudah semua ya. Tinggal kita simpan. Nah, sudah tersimpan, kita kembali lagi ke dashboard. Nah, di dashboard itu sudah sampai mana ya, rilis. Nah, sudah selesai dari persiapannya. Ini ada lagi nih, kan? Di bagian ini. Mana nih? Nah, ini ya. Ini teman-teman carinya jangan yang ini di atas-atas, memang ini sedikit mengecoh ya. Tapi kan karena kita tidak akan melakukan pengujian gitu ya, baik itu pengujian tertutup ataupun terbuka, artinya aplikasi kita ingin dipublishkan langsung tanpa harus melakukan proses uji. Jadi kita langsung ke publikasi aplikasi Anda, tinggal di sini meninjau dan meluncurkan. Nah, ini tahap terakhir dari yang tadi itu ya, rilisnya sudah kita buat. Nah, kemudian kita edit rilis. Memang ini flow-nya sangat rumit ya, jadi butuhkan experience atau jam terbang. Jadi kalau sekali doang saya juga waktu itu sangat bingung. Nah, kita lihat tinjau rilis. Nah, errornya sudah tidak ada karena form tadi sudah kita selesaikan. Ini abaikan saja ya, karena ini menyangkut ke kode versi. Kita klik mulai peluncuran ke produksi. Luncurkan. Launch. Oke, di sini kita sudah berhasil meluncurkan aplikasi. Di sini terlihat statusnya adalah sedang ditinjau. Jadi teman-teman memang tidak langsung terpublish ya. Jadi ada proses tinjau terlebih dahulu. Kurang lebih biasanya 1 hari atau 2 hari. Ada juga yang lama ya, tergantung jam pada mereka. Nah, status tersebut akan juga muncul di beranda aplikasi yang kita publish ya. Nah, ini aplikasi tadi 23 Mei 2022. Ini masih berupa draft yang sedang ditinjau. Nanti kalau misalnya statusnya dia ternyata diterima atau sudah publish, nanti di sini berubah statusnya dari draft menjadi produksi. Seperti ini ya. Ini produksi berarti aplikasi-aplikasi yang sudah terpublish, terliris di Google Play Store. Begitu, semoga mencerahkan ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.